Anda mungkin bertanya-tanya, siapakah Alphonsus? Sosok yang mampu melahirkan protokol kesehatan dan terapi, yang videonya sering diangkat dalam channel ini. Saksikan video berikut yang akan membuka mata Anda dan memberikan perspektif baru dalam memandang masalah kesehatan yang ada pada tubuh manusia. Video ini dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama menceritakan berbagai penyakit yang dialami oleh Alphonsus sejak kecil. Bagian kedua berisi perjuangan Alphonsus memerangi penyakit yang dideritanya. Dan terakhir, yakni bagian ketiga, menceritakan bagaimana Alphonsus menemukan terapi dan solusi yang harus dilakukan oleh tubuh manusia agar tetap sehat dan berfungsi sesuai kodratnya. Inilah kisah Alphonsus, the story of biohacker. Alphonsus pada usia 5 tahun banyak dirundung masalah alergi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alergi yang dialami adalah berupa bentol-bentol di kulit. Akibat alergi tersebut, Alphonsus kecil harus menjalani terapi alergi, yaitu setiap hari berupa injeksi selama 1 bulan. Kemudian mulai berkurang 2 hari sekali harus injeksi, hingga pada akhirnya cukup dilakukan injeksi hanya 1 minggu sekali. Alergi yang dialami Alphonsus ada puluhan, mulai dari alergi udang, kepiting, lobster, kerang, telur, kutu debu, udara dingin, bulu kucing, bulu anjing, bulu kuda, polen kembang, dan es. Selain alergi, Alphonsus juga menderita kronik sinusitis, yaitu hidung pilek meler. Akibatnya, ia selalu harus membawa 4 helai sapu tangan di kantongnya, dan itu terus berlangsung hingga ia berusia 21 tahun. Masalah sinusitis ini akhirnya selesai setelah menjalani operasi pembetulan tulang hidung. Alphonsus juga menderita asma yang membuat dadanya menjadi melengkung. Ditambah lagi menderita kronik bronkitis, yaitu batuk menggonggong, yang menyebabkan ia harus mengkonsumsi banyak sekali antibiotik. Karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, Alphonsus ketika mengkonsumsi kecap asin akan menderita sakit perut atau diare, perut kembung, yang di kemudian hari diketahui karena alergi terhadap rekayasa genetik dari kacang kedelai. Selain itu, dia juga pasti menderita demam setiap beberapa bulan sekali. Lalu, pilek dan batuk datang silih berganti. Maka, sejak kecil Alphonsus mulai menaruh perhatian yang besar bagaimana membangun sistem kekebalan tubuhnya. Di usia belasan tahun, Alphonsus menderita chronic fatigue syndrome, yaitu rasa lelah terus-menerus sepanjang hari. Bangun tidur rasanya tetap lelah. Tidur bisa 9 sampai 10 jam per hari. Melakukan aktivitas sedikit, kemudian harus beristirahat. Setiap masuk mobil, dalam waktu 5 menit ia akan tertidur. Di dalam mobil ini juga diketahui belakangan bahwa ternyata ia menderita multiple chemical sensitivity, yaitu alergi terhadap uap plastik yang ada pada jok mobil. Kondisi terhadap chronic fatigue syndrome mulai membaik ketika ia memperbaiki kualitas makanannya dengan menghindari processed food, mulai melakukan detoksifikasi atau pembuangan racun dengan melakukan sauna ala Finlandia, yaitu sauna dengan batu panas yang disiram air. Kemudian, kondisi chronic fatigue syndrome yang dialami terus membaik dengan mengkonsumsi herbal-herbal adaptogen,
yaitu herbal yang memberikan kekuatan pada ginjal, dan kemudian semakin membaik dengan memberikan nutrisi ATP, yaitu nutrisi untuk sel energi. Apa itu ATP energi? Adenosina trifosfat atau ATP adalah suatu nukleotida dalam biokimia, dikenal sebagai satuan molekular pertukaran energi intraselular. Artinya, ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Alphonsus juga menderita anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Dan sekalipun ia pergi ke berbagai dokter, tidak ada satu dokter pun yang mendiagnosa anemianya ataupun memberikan resepnya. Gejala anemia yang dialami Alphonsus adalah ketika posisi jongkok kemudian berdiri, maka akan terjadi mata berkunang-kunang, seperti melihat bintang-bintang dalam film kartun. Gejala anemia ini dialami selama 40 tahun, sebelum akhirnya ia mendapati nutrisi khusus dari sebuah ranch di Montana, Amerika Serikat untuk membereskan masalah ini. Alphonsus juga mengalami postural hypotension. Artinya, jika duduk tekanan darahnya 110/70, tapi ketika ia berdiri, maka tekanan darahnya menjadi 105/65. Padahal yang benar adalah, jika tubuh kita berdiri, tekanan darah seharusnya naik, misalkan menjadi 115/75. Hal ini diperbaiki dengan memperhatikan hydration atau kekurangan cairan tubuh, dan memperbaiki keseimbangan atau homeostasis dari elektrolit dalam tubuh. Kemudian, Alphonsus juga mengalami masalah prostat, di mana angka PSA-nya melonjak. Ini diatasi dengan mengkonsumsi herbal-herbal untuk prostat. Selain masalah darah, Alphonsus juga mengalami masalah hypothyroidism, di mana TSH atau thyroid stimulating hormone mencapai 6. Penderita hypothyroidism mempunyai gejala di mana rasa lelah terus ada, rambut mudah rontok, tubuh merasa dingin, sehingga harus memakai jaket sekalipun udara panas. Lalu ujung kaki akan terasa dingin, sehingga harus memakai kaos kaki pada saat tidur. Hypothyroidism diatasi Alphonsus dengan membereskan masalah infeksi dan melakukan dukungan terhadap pituitary hypothalamus adrenocorticotropic axis. Alphonsus juga menderita arsenic toxicity yang diakibatkan oleh kontaminasi beras yang tercemar. Selain arsenik, juga menderita mercury toxicity yang menurutnya akibat dari kontaminasi lingkungan yang ada di Indonesia. Arsenik dan mercury toxicity diterapi dengan memperbaiki fungsi liver, dengan sauna, dengan coffee enema, dan dengan nutrisi-nutrisi khusus yang mengikat racun. Coffee enema adalah suatu proses terapi memasukkan cairan kopi ke dalam anus melalui suatu alat. Alphonsus jika meminum segelas wine akan langsung merah mukanya, dan jika minum 2 gelas akan mulai mabuk karena proses detoksifikasi aldehyde-nya tidak optimal di dalam tubuh, yang kemudian bisa diperbaiki dengan nutrisi khusus. Dalam sistem pencernaan, Alphonsus menderita lactose intolerance, di mana jika ia minum susu pasteurisasi, maka perutnya akan terasa bergejolak. Lactose intolerance adalah suatu kondisi genetik yang banyak dialami oleh orang-orang Asia. Ini diatasi dengan minum susu segar atau mentah dan memperkuat mikrobiom atau bakteri-bakteri yang ada di dalam pencernaan dan menghindari susu pasteurisasi yang bermasalah. Lalu, Alphonsus bergumul selama 10 tahun lebih untuk mempelajari insulin resistance dan kondisi genetik dirinya yang cenderung untuk beresiko menderita diabetes. HbA1c-nya terus meningkat dari 4,7 ke 5,2 ke 5,5 ke 5,7 dan ke 5,9 sebelum menemukan berbagai metode untuk menurunkan kondisi tersebut melalui 1. Pola makan, menghindari karbohidrat sederhana seperti terigu, nasi putih, atau kue. 2. Berbagai nutrisi khusus. 3. Intermittent fasting atau berpuasa. 4. Menghindari makan di malam hari.
Ia juga mempelajari musculoskeletal structure dan mendapati bahwa tulang lehernya yang semestinya melengkung, malah posisi melengkungnya terbalik. Maka ia terapi memperbaiki struktur tulang leher dengan metode chiropractic sambil melakukan terapi mengembalikan kelengkungan tulang lehernya sendiri di rumah. Kemudian menterapi posisi tulang leher C1, yaitu posisi kunci yang hanya satu chiropractor di Indonesia yang mampu memperbaikinya. Di mana jika kondisi ini berlanjut bisa mengakibatkan masalah seperti sakit kepala dan ketidakmampuan berpikir. Selain itu, Alphonsus juga melakukan alignment tulang panggul, sehingga posisi postur menjadi lebih benar. Posisi tulang panggul yang dibiarkan bermasalah akan mengakibatkan sexual dysfunction. Setelah berjuang mengatasi berbagai penyakit yang dideritanya tersebut, Alphonsus belajar kepada Profesor Michael Clance bersama murid-murid lain yang semuanya adalah medical doctor. Proses belajar kepada Profesor Michael Clance ini dilakukan di Phuket, Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia, serta Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Di sini, Alphonsus mempelajari apa itu functional medicine. Ia mempelajari lebih lanjut masalah-masalah nutritional deficiency atau kekurangan nutrisi dan bagaimana cara mengukurnya. Kemudian, ia menterapi dirinya sendiri untuk membersihkan diri dari cacar air yang pernah dideritanya pada waktu usia 10 tahun. Dan ternyata di usia 52 tahun masih ada. Namun, di dalam usahanya untuk membersihkan diri dari virus cacar air, Alphonsus mengkonsumsi terlalu banyak nutrisi antivirus yang malah membunuh terlalu banyak bakteri baik di dalam pencernaannya dan mengakibatkan masalah baru, yaitu eczema atau eksim. Menyadari kesalahannya, Alphonsus kemudian secara agresif mengisi kembali microbiome yang hilang dan secara perlahan namun pasti gejala eksim pun menghilang. Di dalam proses membersihkan diri dari virus, Alphonsus menyadari bahwa sistem kekebalan tubuhnya tidak pernah berfungsi secara optimal karena immunoglobulinnya selalu rendah. Maka, ia mempelajari lebih lanjut dan belajar bagaimana cara meremajakan seluruh sel-sel membran tubuh, bagaimana membersihkan sel-sel tubuh, bagaimana membuat ulang sel-sel di dalam liver yang konon katanya tidak bisa diremajakan. Selama 7 tahun terakhir, Alphonsus fokus pada berbagai infectious disease seperti herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, herpes zoster, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Mycoplasma bacterium, Candida, protozoa, flukeworm, aflatoxin, dan berbagai komposisi bakteria di dalam tubuh seperti Lactobacillus, Bacillus spores, Bifidobacterium, Helicobacter pylori. Dalam mempelajari kesehatan, Alphonsus mendapatkan bahwa umur manusia dirancang Tuhan sampai dengan 120 tahun. Untuk mengoptimalkan rancangan Tuhan ini, peranan nomor 1 dalam kesehatan adalah the mind atau pikiran. Pikiran sangat menentukan kualitas kesehatan, dan sesungguhnya pikiranlah yang memegang 99% peran dalam urusan kesehatan dan penyembuhan. Untuk mendukung hipotesis pikiran dalam proses penyembuhan ini, maka Alphonsus berlatih dalam berbagai teknik doa seperti 1. Doa Yesus ala ortodoks yang diulang-ulang seperti zikir. 2. Retret Agung Ignatius de Loyola. 3. Doa dan nyanyian ala Tezi di mana ia pergi ke Prancis.
dan sekarang terus menekuni doa hening ala Saint John of the Cross atau aliran doa Nabi Elijah. Melalui doa-doa tersebut, Alfonsus menterapi luka-luka batin, trauma perasaan dalam kehidupannya. Yang dilakukannya adalah memprogram ulang alam bawah sadarnya. Ia juga berlatih untuk berkomunikasi dengan Tuhan semesta alam, senantiasa berlatih hidup dengan cinta, melihat dunia dengan mata hatinya. Alfonsus juga berlatih pernafasan pranayama sambil melakukan doa hening Saint John of the Cross setelah sebelumnya melakukan eksperimen latihan pernapasan Qigong dan di posisi Dantian, yakni 3 jari di bawah perut. Untuk olahraga, Alfonsus tidak pergi ke gym, tapi melakukan latihan calisthenics seperti burpee, pull up, push up, dan latihan dengan kettlebell. Dari sisi makanan, Alfonsus telah melakukan berbagai eksperimen seperti 1. Menjadi fruitarian, yaitu hanya makan buah dan kacang saja seperti Mahatma Gandhi. 2. Makan gaya Alkitab. 3. Makan gaya vegetarian. 4. Melakukan food combining. Dan akhirnya sekarang telah menemukan pola makannya sendiri. Lewat berbagai pengalaman riset penyembuhan, Alfonsus ingin memberikan pengalamannya tersebut dengan menciptakan industri consumer goods yang baru lewat lens yang bertujuan 1. Mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk bisa hidup dan bertahan hidup terhadap virus corona. 2. Menyembuhkan masyarakat Indonesia dari berbagai penyakit lewat terapi makanan yang mendatangkan kesembuhan dan menjadi solusi alternatif atau tambahan. Jika Anda melihat video ini mempunyai produk-produk yang berkualitas bagi kesehatan, maka kami akan siap bekerja sama membangun NKRI yang kokoh dan sehat serta tangguh melawan wabah sekarang maupun di masa depan.